tempat berpikir dan sharing-sharing. Jadi ini akan jadi playlist baru, playlist tentang paradigma anak-anak Papua. Kenapa ada playlist ini? Karena tong lihat di Putren sekarang, maksudnya dari dulu juga, bahwa sering sekali ada anak-anak Papua yang merantau karena juga ada program kayak Adik, Adem, terus juga memang kayak waktu itu program yang dari Student Institute dan sebagainya. Nah, makanya kenapa ada playlist ini, supaya saat Tom menghadapi pola pikir atau stereotype yang orang lain punya terhadap orang di luar Papua, Tom tuh harus bersikap kayak gimana. Karena stereotype yang orang akhirnya proyeksikan atau mempotret atau akhirnya membuat Tom merasa seperti itu tuh bisa berdampak pada Tom perilaku. Antara mungkin kamu juga pernah rasakan, antara kamu menanggapi itu secara untuk kamu jadi termotivasi, atau kamu jadi lebih down, atau kamu akhirnya jadi troublemaker atau kayak gitu. Nah, hal-hal kayak begini ini penting sekali, sebenarnya dasarnya tuh dari kamu paradigma, pola berpikir, bagaimana kamu melihat sesuatu yang terjadi gitu, atau sesuatu yang terjadi terhadap kamu. Nah, ini sebenarnya mungkin akan tersambung juga ke playlist lain, seperti misalnya saya mau bikin mungkin playlist kayak build habit, atau maksudnya bangun kamu punya kebiasaan. Tapi sebelumnya paradigma ini kayak dasar dari semua hal yang kamu lakukan gitu. Jadi kamu punya pola pikir, nilai-nilai yang kamu pegang dan sebagainya, itu dasar yang sangat penting. Jadi pastikan bahkan saat kamu merantau, kamu punya paradigma dan nilai-nilai yang, kalau nilai-nilai harus tetap gitu, prinsipal tuh harus ada. Jadi ketika kamu ketemu paradigma, maksudnya perspektif apapun, stereotip apapun, lingkungan seperti apapun, kamu tidak akan goyah gitu. Itu sih yang saya mau bahas nanti di playlist ini. Mungkin saya akan breakdown beberapa hal, macam bagaimana kamu kamu punya paradigma seperti apa saat menghadapi situasi seperti apa dan sebagainya. Tapi mungkin aku kasih definisi singkat dulu. Jadi paradigma tuh kayak cara berpikir atau pola, jadi pola gitu. Jadi kalau perspektif kan cara pandang. Nah, kalau paradigma tuh sesuatu yang akhirnya kamu jadikan dari yang kamu sudah lihat, akhirnya apa yang akan kamu lakukan terhadap itu dan apa yang akan kamu dapatkan gitu. Ini salah satu hal juga yang saya dapat dari materinya SMP SDK di ITB. Waktu kamu masuk biasa pas penerimaan mahasiswa baru ada acara SMP SDK. Jadi nanti ada dong. Kalau tahun ini sih tidak, kayaknya tertahu tahun ini bagaimana, tapi tahun-tahun kemarin tuh ada kayak materi paradigma dan bagaimana tuh lihat pakai si Duget. Jadi apa yang kamu lihat atau bagaimana kamu melihat dunia akan menimbulkan kampu aksi yang seperti apa gitu. Dan dari kampu aksi itu kamu akan dapat timbal balik atau kayak respon atau feedback dari kampu aksi gitu. Sebenarnya kayak simple saja gitu. Tapi ini penting sekali karena ketika misalnya kamu menghadapi lingkungan yang bisa saja kodekop teman menghadapi lingkungan yang sama, tapi karena kamu melihat, kamu merespon, kamu melihat situasi itu dengan berbeda. Misalnya ada yang misalnya rasis gitu ya, misalnya ada yang rasis ke kamu, bisa saja ada yang melihat kayak, aduh ini anak cari bakalai sekali gitu. Atau ada yang melihat kayak, oh dia mau lihat saya gini, oh ya sudah kalau gitu saya belajar dengan rajin supaya buktikan bahwa saya terus seperti ini punya kata-kata gitu. Nah itu adalah dua cara pandang yang beda. Nah dari cara pandang yang berbeda itu nanti kamu akan menghasilkan perilaku yang beda. Dari yang tadi yang pertama yang kayak, jadilah saya bingung sekali, saya pergi pukul ini. Nah dia pergi pukul ini, oke. Feedback yang didapat tambah masalah. Nah kayak begitu. Terus kalau yang orang yang kayak, oh dia lihat saya kayak gini, oh ya sudah, saya buktikan bahwa saya tidak seperti itu kan, saya tidak bodoh kan, tidak apa. Terus akhirnya di belajar yang rajin dapat nilai bagus, akhirnya dia dapat apa? Nilai yang bagus gitu. Nah akhirnya kayak gitu. Jadi itu kayak contoh penerapan kayak paradigma gitu. Jadi akhirnya kan pola cara lihat yang akhirnya menghasilkan sebuah aksi yang akhirnya mendapatkan feedback gitu. Itu yang akan saya bahas di playlist ini, basically kayak gitu. Ternyata ini akan menjadi playlist yang panjang atau tidak, tapi sebenarnya menurut saya lumayan penting karena ini saya concern utamanya sebenarnya untuk anak-anak Papua yang merantau. Karena saat kamu merantau, berbagai jenis pandangan tuh akan dilemparkan ke kamu. Jadi sangat penting sekali untuk
tahu bagaimana supaya tidak reaktif terhadap lingkungan, tapi akhirnya proaktif ya. Astaga. Materi SMP SDK sekarang. Terima kasih. Gitu sih paling. Jadi mungkin di playlist ini akan bahas tentang itu. Ini cuma pengantar saja. Jadi probably that's it. Ternyata akan jadi singkat sekali, tapi penting. Nanti mungkin ada beberapa buku yang bisa rekomendasikan juga. Itu saja. Thank you.